Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Selasa 9 Agustus 2022 dalam pekan ke-19 tahun C. Bacaan dibawakan oleh Mary Melinda, Mazmur dilantunkan oleh Cecilia Ira, dan renungan ditulis oleh Christina Niko. Selamat menekuni Sabda Allah. Marilah kita semakin mengasihi, semakin peduli, dan bersaksi. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, Engkau memberikan kepada kami firman-Mu. Firman-Mu telah menjadi manusia dan kini menjadi bentuk kehadiran-Mu di tengah kami. Utuslah Roh Kudus yang Kau janjikan sebagai penghibur, yang mengajarkan kami makna firman-Mu itu. Kiranya inspirasinya membantu kami memahami firman yang telah ditulis dengan inspirasi ilahi. Jadikan pula kami melalui hembusan roh-Nya, tanah-tanah yang subur bagi pertumbuhan firman-Mu, hingga menghasilkan buah berkelimpahan. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bacaan dari Nubuat Yehezkiel, bab 2 ayat 8 sampai dengan bab 3 ayat 4. Tuhan bersabda kepadaku, "Hai anak manusia, dengarkanlah sabdaku kepadamu. Janganlah membantah seperti kaum pemberontak ini. Ngangakanlah mulutmu dan makanlah apa yang kuberikan kepadamu. Aku melihat ada tangan yang terulur kepadaku, dan sungguh dipegangnya sebuah gulungan kitab. Ia membentangkannya di hadapanku. Gulungan kitab itu ditulisi timbal balik, dan di sana tertulis nyanyian-nyanyian ratapan, keluh kesah, dan rintihan. Sabdanya kepadaku, hai anak manusia, makanlah apa yang engkau lihat di sini. Makanlah gulungan kitab ini, dan pergilah. Berbicaralah kepada kaum Israel. Maka kubukalah mulutku, dan diberikannya gulungan kitab itu untuk kumakan. Lalu sabdanya kepadaku, hai anak manusia, makanlah gulungan kitab yang kuberikan ini, dan isilah perutmu dengannya. Lalu aku memakannya, dan rasanya manis seperti madu dalam mulutku. Tuhan bersabda lagi, hai anak manusia, mari, pergilah, temuilah kaum Israel, dan sampaikanlah sabdaku kepada mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Betapa manis janjimu itu bagi langit-langitku, ya Tuhan. Aku bergembira atas peringatan-peringatanmu, melebihi segala harta. Peringatan-peringatanmu menjadi kegemaranku, dan kehendakmu menjadi penasihat bagiku. Betapa manis janjimu itu bagi langit-langit
berharga daripada ribuan keping emas dan perak. Betapa manis janjimu itu bagi langit-langitku, lebih manis daripada madu bagi mulutku. Betapa manis janjimu itu bagi langit-langitku, ya Tuhan. Peringatan-peringatanmu adalah milik pusakaku untuk selama-lamanya. Sebab semuanya itu kegirangan hatiku. Mulutku kungangakan dan mengap-mengap, sebab aku menambahkan perintah-perintahmu. Betapa manis janjimu itu bagi langit-langitku, ya Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terimalah bebanku dan belajarlah daripadaku, sebab aku lemah lembut dan rendah hati. Haleluya, haleluya, haleluya. Inilah Injil suci menurut Matius, bab 18 ayat 1-5, ayat 10, dan ayat 12-14. Sekali peristiwa, datanglah murid-murid dan bertanya kepada Yesus, "Siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga?" Maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka, lalu berkata, "Aku berkata kepadamu, sungguh, jika kalian tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kalian tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Dan barang siapa menyambut seorang anak kecil seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Ingatlah, jangan menganggap rendah seorang pun dari anak-anak kecil ini. Karena aku berkata kepadamu, malaikat-malaikat mereka di surga selalu memandang wajah Bapa-Ku yang di surga." Lalu Yesus bersabda lagi, "Bagaimana pendapatmu? Jika seseorang mempunyai 100 ekor domba, dan seekor di antaranya sesat, tidakkah ia akan meninggalkan yang 99 ekor di pegunungan, lalu pergi mencari yang sesat itu? Dan aku berkata kepadamu, sungguh, jika ia berhasil menemukannya, lebih besarlah kegembiraannya atas yang seekor itu, daripada atas yang ke-99 ekor yang tidak sesat. Demikian pula Bapamu yang di surga tidak menghendaki seorang pun dari anak-anak ini hilang." Demikianlah sabda Tuhan. Satu
versus 99. Mengapa begitu? Renungan dibawakan oleh Sirila Cahyoyanti. Bagaimana pendapatmu jika seorang mempunyai 100 ekor domba dan seorang di antaranya sesat? Tidakkah ia akan meninggalkan yang 99 ekor di pegunungan dan pergi mencari yang sesat itu? Dan aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika ia berhasil menemukannya, lebih besar kegembiraannya atas yang seekor itu daripada atas yang ke-99 ekor yang tidak sesat. Dari Matius bab 18 ayat 12 sampai 13. Saudara terkasih dalam Kristus, bacaan Injil hari ini menceritakan bagaimana seorang gembala yang sejati akan mencari 1 ekor domba yang hilang dan tersesat. Bagaimana kasih sang gembala demi 1 ekor domba yang sesat itu, dan kebahagiaannya yang ia rasakan ketika ia berhasil menemukannya. Timbul pertanyaan menggelitik, mengapa ia rela meninggalkan 99 ekor domba demi 1 ekor domba yang sesat? Apakah ia tidak takut kehilangan yang 99 ekor? Bukankah sama saja ujungnya? Demi mencari 1 ekor domba, tetapi kehilangan beberapa ekor domba atau bahkan seluruh domba tersebut hilang. Mari kita telusuri latar belakang dunia penggembalaan domba yang mungkin terasa asing bagi kita yang hidup di perkotaan. Domba adalah hewan ternak yang hidup digembalakan dari satu padang rumput ke padang rumput lain untuk mencari makan. Kenapa harus dibawa dari satu padang rumput ke padang rumput lain? Karena jumlahnya sangat banyak, sehingga menyulitkan peternak di zaman dahulu untuk memotong rumput dan memberikan kepada puluhan bahkan ratusan domba. Sehingga cara yang paling mudah adalah membawa domba ke padang rumput, dan ketika rumput sudah habis, maka akan digembalakan lagi ke padang rumput yang lain. Dalam proses pengembalaannya, peran sang gembala sangat penting. Iringan nafiri, nyanyian, suara atau teriakan sang gembala yang khas sangat dikenali oleh domba-dombanya. Karena itu, jika ada gembala lain yang menyanyi dan berusaha menggembalakan domba yang bukan miliknya, sudah pasti domba-domba itu tidak akan menuruti gembala asing tersebut. Kawanan domba bukanlah hewan ternak yang mau saja digembalakan oleh orang yang tidak mereka kenal. Dalam salah satu tayangan video tentang penggembalaan domba, ditampilkan 3 orang secara bergantian berseru dan bernyanyi dengan lagu yang biasa dinyanyikan oleh sang gembala. Tetapi tidak ada 1 ekor domba pun yang mau mendekat. Namun, ketika sang gembala pemilik datang dan berseru atau bernyanyi, wow, semua domba itu menjawab panggilannya dan mendekat kepada sang gembala. Luar biasa, bukan? Cerita ini tentu saja membuat kita memahami mengapa sang gembala dalam kitab suci tidak takut meninggalkan 99 ekor domba yang tidak sesat. Karena domba-domba ini sudah mengenal gembalanya
dan tidak mudah didekati oleh gembala asing lainnya. Sedangkan betapa kasihannya satu ekor domba yang tidak mengenal suara gembalanya, sehingga ia tersesat. Maka benarlah apa yang tercantum dalam kitab suci. Demikian juga Bapamu yang di surga tidak menghendaki supaya seorang pun dari anak-anak ini hilang. Dari Matius bab 18 ayat 14. Marilah berdoa. Bapa yang penuh kasih, terima kasih atas penyertaan-Mu pada hari ini. Sungguh kami sangat bersyukur memiliki Allah yang setia dan mengasihi kami. Kami ibarat domba gembalaan yang kerap kali tersesat dan nakal. Namun dengan lemah lembut dan penuh kasih, Engkau mencari dan memeluk kami, menggendong dan membawa kami pulang ke pangkuan-Mu. Terima kasih Bapa. Bapa, kami mohon berikan hati yang penuh kasih seperti hati-Mu. Berikan kami kesabaran dan kelemah lembutan, kepekaan dan kekuatan untuk boleh menjadi gembala kecil bagi keluarga, teman, sanak saudara dan masyarakat kami. Biarlah kami boleh meneruskan kasih-Mu yang kami terima kepada sesama kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin.